few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtisari Dwi Tami. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu, karya Rahel Bright. Di tempat yang kering, yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam dan paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ia terinjak dan terduduki, dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Ya, hidup tikus itu amat keras. Sementara itu, jauh di atas, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana ada singa yang bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dari seberapa keras suara yang dapat ia keluarkan. Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh raja kucing yang hebat ini. Andai saja aku bisa menjadi seperti itu, pikir tikus kecil. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu, yang aku butuhkan adalah suara aum, katanya. Maksudku, bagaimana kalau tikus kecil ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak grrr dan sedikit berkurang lemahnya. Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Lalu, ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi indah. Aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana cara mengaum dan aku akan mempelajarinya sekarang, pikir si tikus. Tapi, ya ampun, cuman ada satu makhluk yang bisa mengajariku hal itu. Tapi mungkin ia akan menjadikannya santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan. Lagi pula, merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia mulai memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu, akhirnya, saat ia berdiri di atas jari-jari kakinya dengan sopan, ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung si singa. Maafkan aku, bangunlah Tuan Singa, Anda kedatangan tamu. Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah, apakah Anda bisa mengajarkanku mengaum?
Keheningan menerpa daratan yang kemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hi. Sang singa gemeteran, kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang. Jangan sakiti aku. Oh, tolong bersikap baiklah. Wah, astaga. Singa ini takut pada tikus. Jangan cemas. Aku adalah teman, bukan musuh, kata si tikus. Mari kita bermain bersama, kita akan bergembira ya. Itu adalah momen yang paling ajaib pastinya, ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum atau berteriak. Sejak saat itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu. Karena sekarang, batu itu menjadi tempat berbagi si tikus. Walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya. Dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam dirinya. Terima kasih.